Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak. Bakar aja. Pada kajian sebelumnya kalian sudah jelaskan tentang tarikh nasakh yang membutuhkan waktu yang sangat lama, yang sangat panjang untuk bisa memahami tarikh nasakh. Oke. Yang baru yang gimana tarikh nasakh? Sini udah ulang, Mbak. Hadza haddun nasikh. Bermula ini itu tarikh nasikh. Jadi yang didatangkan oleh Imam Haramain Khitabud Dallatu ala raf'il hukmi sabiti bi khitabil mutakaddimi ala wajhil laulahu lakana sabitan ma'atarakihi anhu. Itu merupakan ta'arikh nasikh, bukan ta'arikh nasakh. Mengapa ta'arikh tersebut adalah ta'arikh nasikh, bukan ta'arikh nasakh? Karena nasikh itu adalah khitab, sedangkan nasakh adalah rafa'. Nasikh adalah khitab, nasakh adalah khitab, sedangkan nasakh adalah rafa', sedangkan nasikh adalah khitab. Maksud khitab adalah lafzu munazzalu ala Muhammad, bukan sifat yang nafsi. Mengapa? Karena khitab disifatkan dengan dal, karena yang menjadi dal yaitu lafal yang diturunkan kepada Muhammad, sedangkan sifat kadimah yaitu sifatun kaimatun, sifat nafsi, itu merupakan madlul daripada lafal yang diturunkan kepada Muhammad. Dia mendalalah kepada sifat kadimah secara dalalah iltizam. Kemudian di atas rafa' hukum, maknanya bukan rafa' hukum, rafa' ta'alluq hukum. Hadza haddun nasikh. Bermula ini itu ta'arikh nasikh. Tarikh tersebut yang dibawakan oleh Imam Haramain dalam tarikh nasakh, tarikh nasakh yang dibawakan oleh Imam Haramain dalam kitab Warakat, tarikh tersebut pula yang dibawakan oleh Imam Haramain dalam kitab At-Talkhis. Dalam kitab At-Talkhis juga tarikhnya yang dipakai oleh Imam Haramain dalam kitab Talkhis. Adapun dalam Burhan, dalam kitab Al-Burhan Imam Haramain, Imam Haramain juga menyebutkan tarikh tersebut, akan tetapi tarikh tersebut dianggap lemah oleh Imam Haramain dan tarikh tersebut dinisbahkan kepada Mu'tazilah. Tarikh Khitabu dallu ala raf'il hukmi. Hadza haddun nasikh. Bermula ini itu had nasikh, bukan had nasakh. Wa yukhadhu minhu hadda naskhi. Dan dipahamkan daripadanya had nasikh akan had nasakh. Dari ta'arikh nasikh dapat dipahami ta'arikh nasakh. Dengan bahwa sungguhnya ta'arikh nasakh itu rafa' hukum yang disebutkan dengan khitab ila akhirih, kepada akhirnya ta'arikh. Artinya rafa' ta'alluqnya hukum bil fi'ali, artinya dengan perbuatan mukhallaf. Jadi yang dirafa' bukan zat hukum, tapi yang dirafa' adalah ta'alluq hukum. Karena hukum adalah khitabullah, khitabullah adalah kalam nafsi adalah qadim,
tidak hilang, tidak terrafa, tidak intiqal. Oleh fa kharaja biqaulihi, maka keluar dengan perkataannya musannif, as-sabit bil khitab, sebut dengan khitab oleh rafa hukum yang sebut ianya hukum dengan bara'ah asliyah, dengan bara'ah asliyah. Ya. Sabit bil khitab ada yang terdapat di dalam ta'rif nasakh, ada sabit bil kitab, ada sabit bil kitab yang terdapat dalam ta'rif nasakh. Oke. Sabit bil kitab ada yang terdapat dalam ta'rif nasakh yang dibawakan oleh Imam Haramain. Ada juga sabit bil kitab terdapat dalam ta'rif nasakh yang dipahamkan daripada kalam Imam Haramain. Oke. Jelas. Akan tetapi yang dimaksudkan sabit bil khitab, ketika dikatakan wa kharaja bi qauli sabit bil khitab, maka sabit bil khitab yang dimaksud bukanlah sabit bil khitab yang ada dalam ta'rif nasakh, akan tetapi yang dimaksud adalah sabit bil khitab yang terdapat dalam ta'rif nasakh yang dipahamkan daripada ta'rif nasakh. Oleh itulah yang jadi muskil. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa wahadduhu wa yukhadu minhu haddun nasakh, had nasakh, dengan bahwa sungguh had nasakh rafa hukum, rafa hukum. Artinya rafa hukum yang sebut ianya hukum dengan khitab yang terdahulu, rafa'nya dengan khitab yang akhar ala wajhil laulahu lakana sabitan ma'ataraki. Ya, yang menyata perjelas. Jika diperjelas, maka ta'arif nasakh adalah raf'ul hukmis sabiti bi khitabil mutaqaddimi bi khitabin akhara ala wajhil laulahu lakana sabitan ma'ataraki. Wadah. Oke, ada perjelas kan? Nasakh raf'u hukmi sabiti bi khitabil mutaqaddimi bi khitabin akhara ala wajhil laulahu lakana sabitan ma'ataraki. Itu adalah tarikh nasakh. Wadah. Wadah. Imam Haramain meringkas, hanya menyebutkan semuanya karena maklum. Jadi menyata perjelas, maka tarikh nasakh adalah raf'ul hukmis sabiti bil khitabil mutaqaddimi bi khitabin akhara ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'ataraki. Itu adalah tarikh nasakh. Tarikh nasakh. Oke. Sama dengan sabit bil khitab. Sabit bil khitab ada yang terdapat dalam ta'rif nasakh yang disebutkan secara sharih oleh Imam Haramain, dan sabit bil khitab juga terdapat dalam ta'rif nasakh yang tidak disebutkan oleh Imam Haramain tapi dipahamkan daripada kalam Imam Haramain. Boleh. Sabit bil khitab ada yang terdapat dalam ta'rif nasakh yang dibawakan oleh Imam Haramain, sabit bil khitab juga terdapat dalam ta'rif nasakh yang dipahamkan daripada kalam Imam Haramain. Boleh? Akan tetapi yang dimaksudkan sabit bil khitab adalah sabit bil khitab yang ada dalam ta'rif nasakh, bukan sabit bil khitab yang ada dalam ta'rif nasakh. Boleh? Poin dengan mengapa alasannya? Setiap saya bawakan argumen, maka saya juga siap dengan alasan-alasan. Mehana terima tolak. Pertanyaan yang lu sampaikan ya.
Maksud sabit bila khitab, ketika dikatakan wa kharaja biqauli sabit bila khitab, maka maksud sabit bila khitab adalah sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasakh, bukan sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasikh. Apa dalilnya sehingga kita mengatakan bahwa maksud sabit bila khitab adalah sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasakh, bukan sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasikh? Karena Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengeluarkan rafa hukum. Mengeluarkan rafa hukum. Rafa gini, raf'u hukmen sabitin, sama dengan jika yang dimaksudkan sabit bila khitab adalah sabit yang ada dalam tarikh nasakh, maka yang mengeluarkan adalah rafa. Keluar dengan sabit bila khitab rafa. Seandainya yang dimaksudkan dengan sabit bila khitab adalah sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasakh, maka sungguh yang keluar adalah bukan rafa tapi khitab. Wadah? Alasan. Mengapa yang dimaksudkan sabit bila khitab adalah sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasakh, bukan sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasikh? Karena Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengeluarkan dengan sabit bila khitab rafa hukum. Seandainya Imam Jalaluddin Al-Mahalli memaksudkan sabit bila khitab adalah sabit bila khitab yang ada dalam tarikh nasikh, maka sungguh mengeluarkan adalah khitab bukan rafa. Rafa merupakan jenis raf'u hukmen tabitin. Tabitin merupakan fasal. Maka mengeluarkan rafa yang sebut dengan bara'ah asliyah. Wadah. Man milangin gure pakai di Imam Jalal atikeun bi qaulihi ku ba Imam Haramain. Ya, itulah yang dikemuskilan. Jika memang maksud sabit bila khitab adalah sabit bila khitab dalam ta'arif nasakh, yang tarikh nasakh tersebut tidak pernah disebutkan oleh Imam Haramain, mengapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli menisbah kaulun tersebut kepada Imam Haramain padahal Imam Haramain tidak pernah menyebutkannya? Imam Haramain memang tidak pernah menyebutkannya, tapi apa saja yang disebutkan oleh Imam Haramain dalam tarikh nasikh diiktibarkan dengan dirinya tanpa ada pemahaman sedikit pun dalam tarikh nasakh. Imam Haramain menyebutkan kitab dallu ala raf'i hukmen. Apakah Imam Haramain pernah menyebutkan raf'u hukmen sabitin bila kitab? Raf'u hukmen sabitin bila kitab pernah disebutkan oleh Imam Haramain? Sabitin bila kitab sabit bila kitab pernah disebutkan oleh Imam Haramain? Pernah, cuma bukan dalam tarikh nasakh, disebutkan dalam tarikh nasikh. Akan tetapi penyebutan tersebut tanpa ada diubah sedikit pun langsung dimasukkan dalam tarikh nasakh. Makanya walaupun Imam Haramain tidak menyebutkan, tapi apa yang disebutkan oleh Imam Haramain diiktibarkan secara innya dalam tarikh nasakh. Wadah. Kak ragu nggak? Kan mihana sejuk debat. Kak. Kopi. Kakak dah muskil. Seolah-olah yang mereka lagi istihdah dia memang kau tu dia wajib di bawah nasib. Tapi kata artikan di sini bukan gara-gara beberapa hukmi kepada nasib. Ya. Kepada Enggak kah?
Jadi kita sebelum belum pulang urung, belum pegat nak rekat tentang kitab warakat. Untuk pun untuk istifadah gelung. Memang li Imam syarah dalam kitab Syarah Kabir na pegat alasan mengapa Imam Jalaluddin Mahalli menisbahkan kaulun tersebut kepada Imam Haramain. Cuma dengan bahasa yang sangat panjang sehingga kalau edit untuk mumpung dong. Lu macam tak biar dah. Wa inna ma adhafa asy-syarihu qaula lil musannif ma'a annal murada ma fi ta'rif nasikh li anna ma fi kalamil musannif bi ainihi mu'tabarun fi haddin naskhi. Mengapa Imam Syarih menisbahkan perkataan tersebut kepada musannif berserta yang dimaksudkan adalah sesuatu yang ada dalam tarikh nasakh. Bukan sesuatu yang ada dalam tarikh nasakh. Li'annama karena barang yang terdapat dalam kalam musannif ba'da tarikh nasakh bi'ainihi mu'tabarun fi haddin nasakh. Itulah alasannya. Yang ringkasan daripada alasan-alasan yang dijawab oleh Imam Al-Abbadi dalam kitab Syarah Kabir. Keluar dengannya perkataan musannif sabit bil khitab oleh rafa' hukum as-sabit yang sebut ianya hukum bi bara'ah asliyah dengan bara'ah asliyah. Asliyah nisbah kepada asal, asliyah. Bara'ah adalah ada muta'alluq. Mana bara'ah? Bara'ah mana ada? Bara'ah zimmah. Bara'ah zim. Al muradu bil bara'ah bara'atu zimmah. Min ada ta'alluq daripada tiada ta'alluq. Oke. Jadi keluar dengan kata-kata sebut dengan khitab oleh rafa' hukum yang sebut dengan bara'ah asliyah. Apa? Artinya tiada taklif bisyai. Artinya tiada taklif bisyai. Tiada taklif bisyai. Ada mutaklif bisyai itu merupakan tafsir bagi hukum, bukan tafsir bagi bara'ah asliyah. Oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan adam taklif bisyai. Tafsir tersebut adalah tafsir bagi hukum, bukan tafsir bagi bara'ah asliyah. Oleh jelas. Keluar dengan perkataannya musannif sabit bil hukum oleh rafa hukum. Makna hukum adalah adamu ta'alluq bisyai bi bara'ah asliyah dengan terlepas zimmah yang asal. Karena asal-asal lah terlepas zimmah. Jadi makna hukum adalah adamu ta'alluq. Bukanlah makna hukum adalah hukum yang sunat wajib. Karena sunat wajib pasti ta'alluq. Karena wajib pasti ta'alluq, sunat juga pasti ta'alluq. Maka adamu ta'alluq bisyai itu adalah tafsir bagi hukum, bukan tafsir bagi bara'ah asliyah. Pertama, hana sembahyang. Pun ke hana wajib sembahyang. Ketika hana wajib sembahyang, kemudian adam ta'alluq. Kemudian diwajibkan sembahyang, maka adam ta'alluq tersebut diangkat dengan datangnya ta'alluq. Hilangnya tiada ta'alluq yang merupakan asal, hilangnya adam ta'alluq yang merupakan asal
itu tidak dianggap sebagai nasakh. Karena seandainya hilang ta'alluq tersebut yang asal dianggap sebagai nasakh, maka semua syariat semuanya nasakh. Karena semuanya tidak ada dasarnya, tidak ada ta'alluq. Kemudian datanglah hukum, barulah ta'alluq. Hilang ta'alluq dengan datangnya hukum, itu tidak dinamakan dengan nasakh. Karena seandainya rafa adam ta'alluq dengan datangnya hukum dinamakan sebagai nasakh, maka sungguh semua hukum itu dinamakan nasakh. Sebelum datang syariat Islam, maka tidak ada ta'alluq dengan salat. Kemudian datanglah perintah salat, hilanglah, diangkatlah adam ta'alluq. Diangkat adam ta'alluq tersebut karena datangnya perintah yang menyatakan wajibnya salat, itu tidak dinamakan kena nasakh. Karena seandainya hilangnya ta'alluq, diangkatnya adam ta'alluq, dianggap sebagai nasakh, maka semua syariat adalah nasakh. Wajibnya sembahyang nasakh. Mengapa? Karena dia mengangkat, menghilangkan adam ta'alluq. Wajib puasa adalah nasakh karena menghilangkan adam ta'alluq. Bayi, sabi, kemudian balik, berarti sabi adam ta'alluq. Ketika balik ta'alluq. Jadi adam ta'alluq yang diangkat ketika seorang berubah menjadi balik, itu tidak dinamakan kena nasakh. Maka seandainya itu dinamakan nasakh, maka semuanya nasakh. Oke. Oke. Nyo, hai bacun. Ya coba. Kak, kopi. Kak. Ayo lagi yang connect. Ibara'ah aslinya pada dasarnya gimana? Bara'ah adalah bara'ah dhimmah. Bara'ah dhimmah. Bara'ah dhimmah. Yang dinisbahkan kepada asal. Asliyah dinisbahkan kepada asal. Al-muradu bil asliyati mansubi ilal asli huwa adamu ta'alluq. Jadi asliyah yang dinisbahkan kepada asal maknanya adalah adam ta'alluq. Wal muradu bil bara'ah artinya bara'atu dhimmah. Oke. Al muradu bil bara'atu dhimmah. Al muradu bil asliyah al mansubi ilal asli huwa adam ta'alluq. Oke. Jelas? Ayat tersebut tidak sah dijadikan sebagai tafsir bagi bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah. Mengapa? Karena rafa hukum yang sebut ianya hukum dengan bara'ah asliyah. Tidak ada satupun hukum dengan makna wajib, sunnah dan yang lain sebut dengan bara'ah asliyah. Mengapa? Karena hukum dengan mana wajib, jaiz, ijab, wujub, kirahah, khatru, itu sebutnya dengan khitab, sebutnya dengan dalil, bukan dengan bara'ah asliyah. Tidak boleh menjadikan adam ta'alluq bisyai sebagai tafsir bagi bara'ah asliyah, karena akan menghasilkan makna sebut hukum dengan bara'ah asliyah, padahal hukum sebut dengan khitab. Tidak ada hukum yang sebut dengan bara'ah asliyah, tapi hukum sebut dengan khitab, dengan dalil. Oke. Jelas kan? Ini penafsiran ini bukan di bara'ah asliyah yang ditafsir. Dia kan ditafsir dilikut. Coba datangkan antara mufassir dengan mufassar harus mutasil. Hai, bil kitabi raful hukmi sabiti. Ada mutaklif bi syai'i bil bara'ati asliyah. Tujuan tafsir adalah yang disampaikan tujuan tafsir. Tujuan Imam Haramain menafsirkan adami ta'alluq bi syai' untuk menghilangkan waham bahwa maksud hukum adalah hukum ijab, nadab, kirahah.
Karena timbul waham, maksud hukum adalah hukum ijab, kirahah, nadak dan lainnya. Mengapa? Karena hukum dengan makna kirahah dia pasti ta'alluq. Dia pasti ta'alluq. Oke. Jelas? Jelas? Nah, nalin. Nah. Apa? Ada taklif bisa je tentang tafsir bahukmi tu kan. Tafsir bahukmi. Punya tak pegangan tu. Hanya aja sebagai tafsir bahukmi ya. Karena kan punya hukum ni terkait dengan taklif. Mana hukum adalah adamun taklif. Apabila tajadikan ainyan adalah tafsir bagi bara'ah asliyah, maka sungguh maksud hukum ini adalah hukum syar'i. Hukum syar'i sebut dengan bara'ah asliyah, padahal hukum syar'i adalah sebut dengan kitab, sebut dengan dalil, bukan dengan bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah tahu rek? Bara'ah yang bebas. Bebas terlepas yang asal. Ya, asal terlepas. Asal-asal Adam tan. Asal-asal Adam tan. Wa biqaulina, dan dengan perkataan kita. Timbullah kemuskilan. Timbullah kemuskilan. Imam Haramain pada kait yang pertama, Imam Jalaluddin Al-Mahalli pada kait yang pertama menisbahkan kaul kepada Imam Haramain. Yang kedua menisbahkan kaul kepada dirinya. Timbullah pertanyaan. Yang pertama, wa kharaja bi qaulihi. Jina wa kharaja bi qaulina. Wadih? Wadih. Wa kharaja, dan keluar dengan perkataan bi khitab, dengan khitab, dengan khitab. Itu adalah dalil yang kedua untuk menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum sabit adalah hukum sabit yang ada dalam tarikh nasakh, bukan hukum sabit yang ada dalam tarikh nasikh. Oke. Wa biqaulina, dan dengan perkataan kita bil khitab. Yang dipahamkan akannya bil khitab daripada kalamnya musannaf oleh rafa dengan mati wal junun dan dengan ghila. Yang tahu dah orang, lu hai dah orang. Yang tak berapa. Yang lebih cocok ya, yang tertib. Mengapa Imam Haramain menisbahkan kaul tersebut kepada dirinya? Karena Imam Haramain tidak pernah menyebutkan bil khitab dalam ta'arikh nasikh. Adakah Imam Haramain menyebutkan bil khitab dalam ta'arikh nasikh? Ada? Tidak. Betul kalam Imam Haramain dalam ta'arikh nasikh? Khitabud dalu ala raf'il hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin. Adakah Imam Haramain menyebutkan bil khitabin? Tidak. Tidak. Karena Imam Haramain tidak menyebutkan bil khitabin dalam ta'arikh nasikh, akan tetapi bi khitabin tersebut dipahamkan daripada kalam Imam Haramain, maka Imam Jalaluddin Al-Mahalli menisbahkan kepada dirinya, bukan kepada Imam Haramain. Mengapa? Karena Imam Haramain tidak pernah menyebutkan bi khitabin dalam ta'arif nasikh. Wadih? Mengapa Imam Haramain menisbahkan kepada dirinya? Karena mengapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli menisbahkan kepada dirinya? Karena bi khitabin tersebut, kait tersebut tidak disebutkan oleh Imam Haramain secara sharih dalam ta'arikh nasikh. Akan tetapi kait bi khitabin tersebut dipahamkan daripada ta'arikh
nasikh yang disebutkan oleh Imam Haramain. Boleh? Bagaimana Imam Jalaluddin Al-Mahalli memahami kait bi khitabin daripada ta'rif Imam Haramain? Kemudian bagaimana Imam Jalaluddin Al-Mahalli memahami kait bi khitabin daripada kalam Imam Haramain, padahal Imam Haramain tidak mendatangkan bi khitabin? Imam Jalaluddin Al-Mahalli memahami daripada kata-kata Imam Haramain, raf khitabu dallu ala raf'i hukmi. Khitab yang mendalalah ianya khitab di atas rafa' hukum, sehingga dipahami oleh Imam Haramain rafa' hukum dengan khitab. Pertanyaan kelima Haramain. Khitab yang mendalalah di atas rafa' hukum sama dengan dapat dipahami bahwa rafa' hukum dengan kitab. Dah. Bagaimana Imam Haramain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli memahami kait bi khitabin? Karena Imam Haramain mengatakan kitabu dallu ala raf'i hukmen. Kitab yang mendalalah di atas rafa' hukum sama dengan dapat dipahami rafa' hukum dengan kitab. Coba. Dari Imam Haramain hukumnya kitabud dalu ala rafin hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddim. Yang nanti gepegat li dari majalah rafin hukmi sabiti bi khitabin kata buat kena kira. Kan bi kitabil mutaqaddimi bi kitabin. Jadi yang masuk kitabin itu kan kitabil mutaqaddimi. Kitabin tersebut adalah kan ta'alluq kepada sebut tapi ta'alluq kepada rafa'. Raf'ul hukmi sabiti bi khitabil mutaqaddimi bi khitabin. Masuk kitabin dong ke kitabin yang kedua. Masuk dia. Nasikh. Kan mansuh. Karena nasikh. Kitab yang tertakhir. Yang tertakhir. Karena tarikh pahami dulu tarikh nasakh. Berarti tarikh nasakh. Raf'ul hukmi bil khitabil sabiti raf'ul hukmi bil khitabil raf'ul hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddimi bi khitabin. Jadi maksud wa kharaja bil khitabi maknanya bi khitabin akhar. Oke. Di 6 orang. Jadi masuk bil kitabinya bene apa kan? Masuk bil kitabi adalah bil kitabi yang terdapat dalam tarikh nasakh. Yang terdapat dalam tarikh nasakh yaitu sabit bil kitabi dalam taqdim. Kanyan ku. Bumpat. Kitabin wa kharaja bi qaulina bi kitabin. Empat kitabin dalam tarikh nasakh. Dalam tarikh nasakh ketika dikatakan raf'ul hukmi sabiti bi khitabil mutaqaddimi bi khitabin, itulah yang dimaksud bi khitabin. Bi khitabin tersebut tidak disebutkan oleh Imam Haramain sedikit pun, akan tetapi bi khitabin tersebut dapat dipahami daripada kalam Imam Haramain. Daripada sekira-kira Imam Haramain mengatakan raf'ul hukmi sabiti bila khitab. Raf'il hukmi khitabud dalu ala raf'il hukmi. Rafa' hukum, kitab yang mendalalah di atas rafa' hukum, sama dengan dapat dipahami bahwa rafa' hukum dengan kitab. Boleh? Nanti di kitabnya kan in daripada lafaz Imam Haramain. Kan in daripada lafaz Imam Haramain, tapi suatu yang dipahamkan daripada Imam Haramain. Makanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli menisbahkan kaul tersebut bagi dirinya, bukan bagi Imam Haramain. Berarti kita pahaminya melan bahkan bersudut dari kaulihi karena dipahami dari ta'rifnya. Itulah yang lucu nurah. Ya kan? Kalau kisah alasannya.
Aga. Sang tu dari kamno kam pura-pura ro no. Yo ni bin. Nyo nyerang trip dayang. Ha? Memang trip no. Aga. Apa? Apa? Tak kalau belum. Hokan. Boleh? Wa biqaulina dan dengan perkataan kedanya bil kitab yang dipahamkan. Yang dipahamkan daripada kalam musannaf Imam Haramain. Bagaimana Imam Jalaluddin Al-Mahalli memahami kait bil kitabin, karena Imam Haramain mengatakan kitabud dallu ala raf'il kitabud dallu ala raf'il hukmi, sama dengan rafa' hukum bil kitab. Wa biqaulihi dan dengan perkataannya musannaf ala wajhin laulahu. Ala wajhin ila akhirih. Dengan perkataannya musannaf ala wajhin ila akhirih. Ala wajhin laulahu lakana sabitan bi khitabil mutaqaddimi, ya benar? Tarikh ala wajhin laulahu lakana sabitan. Ala wajhin laulahu lakana sabitan, di atas jalan jikalau tidak adalah kitab, niscaya ada ianya hukum kitab yang terdahulu sabitan tersebut. Oleh ma tersebut adalah ma ziyadah, lau masdariyah, atau sebaliknya ma masdariyah lau ziyadah. Dia dua versi. Boleh ma tersebut adalah ma ziyadah lau masdariyah, ataukah lau tersebut adalah lau ziyadah ma masdariyah. Oleh barang jikalau adalah kitab yang pertama mughayyan itu dibatasi bighayatin dengan satu batas, au mu'allalan bima'nan atau diilatkan bima'nan dengan satu makna, dengan satu alasan. Dengan satu alasan. Maka dengan perkataan musannaf ala wajhin ila akhirih mengeluarkan oleh kaunul khitabil awwali mughayyan bighayatin au mu'allalan bima'nan. Karena ma tersebut adalah ma ziyadah, lau adalah lau masdariyah, maka menghasilkan makna adalah kharaja biqaulihi ala wajhin ila akhirih kaunul khitabil awwali mughayyan bighayatin au mu'allalan bima'nan. Wadah? Menghasilkan makna wa biqaulihi ala wajhin ila akhirih kaunul khitabil awwali mughayyan bighayatin au mu'allalan bima'nan. Itu adalah hasil makna ketika dijadikan ma tersebut adalah ma ziyadah, lau adalah masdariyah, atau sebaliknya ma adalah ma masdariyah, lau adalah ziyadah. Itu adalah hasil makna. Dalam hasyiah Qurratul Ain itu dikatakan tasammu. Jadi maksudnya adalah keluar dengan perkataannya ala wajhin ila akhirih oleh raf'ul hukmi mughayyan bighayatin, rafa' hukum oleh yang dibataskan. Wa biqaulihi dan dengan perkataannya musannaf ala wajhin ila akhirih mengeluarkan keadaan khitab yang pertama dibataskan dengan satu batas atau diilatkan dengan satu makna, seperti tahrim saidi, tahrim berburu. Ilatnya putra lil ihram. Mengapa haram berburu? Karena ihram. Jadi yang haram berburu diilatkan bi'illatin. Haram berburu diilatkan bi'illatin. Ilatnya apa? Ilatnya adalah ihram. Contoh. Wasurriha dan distasrehkan pada kitab yang kedua. Ba bermakna fi,
Bimuqtadha zalika, dengan kesimpulan demikian yang disebutkan. Dengan kesimpulan demikian yang disebutkan. Demikian yang disebutkan yaitu mughayyan bi ghayatin au mu'allalan bi ma'nan. Jadi ketika dikatakan ala wajin ila akhirih, maka mengeluarkan kitab-kitab yang awal yang dibataskan dengan satu batas atau diilatkan dengan satu ilat. Maka kitab yang kedua memperjelas kesimpulan daripada kitab yang pertama. Boleh? Fa innahu, maka sesungguhnya kitab yang kedua itu tidak dinamakan akannya kitab yang kedua nasihan akan nasih bagi yang pertama. Maka kitab yang kedua bukan menjadi nasih bagi kitab yang pertama, akan tetapi kitab yang kedua hanyalah sebagai tasrih dengan kesimpulan daripada kitab yang pertama. Boleh? Kan. Misal bermula contohnya itu firman-Nya Allah Taala, idza nudiya lis-salat, apabila disuruhkan ila salat kepada salat min yaumil jumuah, daripada hari Jumaat, fas'au, maka bersegera oleh kalian ila zikrillah, kepada mengingat Allah, wa zurul bai'a, dan tinggal oleh kalian bai'a, akan jual beli. Fatahrimul bai', maka bermula haram dalam ayat tersebut mughayyan, itu dibataskan biiqtidha, dengan lalu Jumaat. Jadi haram dibataskan dengan lalu Jumaat. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan inna qaulahu ta'ala, maka tidak dikatakan bahwa sungguh firman-Nya Allah Taala, fa idza qudiyatis salatu, apabila ditunaikan akan salat, fantashiru, maka berhambur oleh mana keranya? Menyebar, berhambur. Menyebar oleh kalian fil ardi, pada bumi, wabtagu, dan cari oleh kalian min fadlillah, daripada karunia Allah, akan puadma, akan nasih. Itu nasih lil awwali, bagi yang pertama. Maka ayat yang kedua ini bukan menjadi nasih bagi yang pertama. Mengapa? Karena ayat yang kedua hanya menyatakan bahwa sesudah berlalu raya, sesudah batasannya habis, maka ibahah, hukumnya ibahah. Jadi yang kedua bukan merafak hukum yang pertama, hanya menyatakan bahwa sesudah berlalu batasan yang ditentukan, maka ibahah. Maka hilangnya, rafaknya hukum haram jual beli bukan dengan kitab yang kedua, tapi dengan perkara lain, yaitu lalu Jumat. Boleh? Wakadha, dan seperti demikian itu firman Allah Ta'ala, wa hurima alaikum, dan diharamkan alaikum, di atas kalian, akan berburu binatang darat, selama adalah kamu itu huruman, itu ihram. Jadi haram berburu diilatkan dengan ihram. La yuqalu, tidak dikatakan menasah akannya ayat oleh firman-Nya Allah Taala, wa idza halaltum, apabila telah kamu tahallul, fasdadu, maka berburu olehmu. Maka ayat kedua bukan menghilangkan hukum haram pada ayat yang pertama, akan tetapi ayat yang kedua hanya menyatakan bahwa setelah berlalu batas boleh untuk berburu. Jadi hilangnya haram berburu bukan karena ayat yang kedua, tapi karena hilang ilat. Hilangnya haram pada ayat yang pertama bukan dengan kitab yang kedua, akan tetapi hilangnya haram pada ayat yang pertama karena berlalu, karena hilangnya ilat. Wa kadzala, dan sungguh hilang ianya apa? Ianya haram. Wa kadzala, dan sungguh hilang ianya ihram. Hilang ihram, maka hilang haram. Hilang ihram, hilang haram. Karena hilang ilat, hilang hukum. Al-hukmu yaduru ma'ilatin ijadan wa ayadam. Hukum berkisar di antara ilat. Ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada
hukum. Wa kharaja bi qaulihi, dan keluar dengan perkataan musannif beserta tertakhirnya khitab dalu ala khitabi anhu, daripadanya khitab yang terdahulu oleh barang yang bersambung yang barang dengan khitab daripada sifat, syarat dan istisna untuk mengeluarkan mukhasis, mukhasis. Maka dari kalam musannif dapat dipahami bahwa syarat nasakh ada 4. Yang pertama, mansuh adalah sebut dengan hukum syar'i. Sebut dengan hukum syar'i. Maka syarat yang pertama tersebut dapat dipahami daripada kalam musannif al-hukmus sabitu bil khitabil mutaqaddim. Cara yang pertama, mansukhnya sebut dengan kitab. Makanya Imam Haramain mengatakan hukmus sabitu bil khitabil mutaqaddim, mengisyarahkan kepada syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nasakhnya dengan dalil syar'i. Makanya dalam tarikh dikatakan bi khitabin. Yang pertama, mansukhnya sebut dengan kitab, nasakhnya juga sebut dengan kitab. Kemudian yang ketiga, hukum yang dirafa tidak dikaitkan dengan ilat dan tidak dirayahkan dengan satu raya. Itu yang ketiga. Makanya Imam Haramain mengatakan ala wajhin sampai habis. Kemudian cara yang keempat, yang kelima adalah kitab hukum yang dirafa tidak dikaitkan dengan gayah atau tidak dikaitkan dengan ilat. Cara yang ketiga tersebut dapat dipahami daripada kata-kata ala wajhin. Syarat yang keempat adalah nasikh tidak bersambung dengan mansuh. Nasikh tidak muttasil dengan mansuh. Syarat keempat tersebut dapat dipahami daripada kata-kata Imam Haramain ma'atarakihi anhu. Dapat dipahami syarat yang keempat sama dengan dari kalam musannif dengan nazar yang halus, maka dapat menghasilkan 4 syarat. Mansuhnya sebut dengan dalil syar'i, belum? Nasakhnya dengan dalil syar'i. Yang ketiga, hukum yang dirafa'kan tidak terkaitkan. Kemudian yang keempat, tertakhir nasikh daripada mansuh. Wadah? Gabi. Tinggal wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'il hukmi. Nyan tengok ni. Tengok hana hele. Kakak, orang yang hele juga. Orang yang hele juga, baru hele juga maka lambat ijazah. Ilong kondisikan. Ini lambat, tak baca cepat je. Kampung berbicara. Ta surah untuk mufhum, benar? Apa surah? Surah untuk mufhum. Maya mufhum tanpa surah lebih hebat baik tak surah. Karena maya tak surah, kamu mufhum segala tak surah ketika surah membadir suara. Nah. Maka yang kamu mufhum mana surah dia? Ada orang yang connect. Emangnya min daka iqwatan. Ada ya. Bocin pluk kudra na atalung pluan, asin pluan. Cipluk.